Pagi itu, seperti biasa, rumah bercat krem di ujung Jalan Melati terasa seperti penjara bagi Arum. Cahaya matahari yang menyelinap melalui celah-celah jendela tak mampu menghangatkan hatinya. Di dapur, ia mengaduk sup ayam yang mendidih, tangannya bergerak mekanis, sementara pikirannya tenggelam dalam lautan kenangan yang pahit. Bau rempah-rempah yang seharusnya menggugah selera justru membuatnya mual, mengingatkannya pada hari-hari ketika ia masih punya harapan. Sebelum ia menjadi istri Najib, sebelum ia terjebak dalam rumah ini bersama Sylvie, kakak ipar yang kejam. Arum, sudah berapa kali kukatakan, supnya jangan terlalu asin. Suara Sylvie yang melengking memecah kesunyian, menusuk telinga Arum seperti pisau. Wanita itu berdiri di ambang pintu dapur, tangan bersedekap, matanya penuh penghinaan. Rambutnya yang selalu tersisir rapi, dan gaun mahal yang ia kenakan kontras. Dengan wajah Arum yang pucat, rambutnya kusut, dan celemeknya penuh noda. "Maaf Mbak Sylvie," gumam Arum, kepalanya menunduk. Ia tahu permintaan maafnya tak akan mengubah apapun. Sylvie selalu menemukan alasan untuk menghinanya, seolah kehadiran Arum di rumah ini adalah dosa yang tak termaafkan. "Maaf, maaf. Itu saja yang bisa kamu katakan." Sylvie melangkah mendekat, mengambil sendok dari tangan Arum, dan mencicipi sup itu dengan gerakan dramatis. "Pantas saja Najib tak pernah memuji masakanmu. Aku yakin, kalau aku yang jadi istrinya, dia tak akan pernah kelaparan seperti ini." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat hati Arum. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa Najib tak pernah kelaparan, bahwa ia menghabiskan setiap hari membersihkan rumah, memasak, dan melayani suami yang hampir tak pernah mengucapkan terima kasih. Tapi ia hanya diam, menelan luka yang sudah terlalu akrab baginya. "Dan kau tahu apa yang paling menyedihkan?" Sylvie melanjutkan. Suaranya kini lebih pelan, tapi penuh racun. "Sudah 5 tahun kalian menikah, tapi kau bahkan tak bisa memberi Najib seorang anak. Apa gunanya kau di rumah ini, Arum? Hanya beban." Air mata Arum nyaris tumpah, tapi ia menahannya. Ia tak ingin memberi Sylvie kepuasan melihatnya hancur. Ia berbalik, berpura-pura mengaduk sup, meski tangannya gemetar. Sylvie tertawa kecil, lalu berbalik meninggalkan dapur, meninggalkan Arum dalam keheningan yang mencekik. Najib pulang sore itu membawa aroma parfum mahal yang selalu ia pakai untuk menutupi bau keringat setelah seharian bekerja sebagai manajer di perusahaan tekstil. Ia melempar tasnya ke sofa, lalu duduk di meja makan tanpa sepatah kata. Arum buru-buru menyajikan makan malam, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu, apa saja, yang bisa meringankan beban di hatinya. Tapi Najib hanya makan dalam diam, matanya tertuju pada ponselnya. "Najib, apa kabar di kantor?" tanya Arum hati-hati, mencoba memecah keheningan. "Biasa saja," jawab Najib singkat, tanpa mengangkat pandang. Sylvie, yang duduk di seberang meja, menyeringai, seolah menikmati kegagalan Arum membangun percakapan. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah makan malam, Najib tiba-tiba bangkit dan menuju dapur. "Aku buatkan kopi untukmu, Arum," katanya. Suaranya lembut, hampir tak wajar. Arum terkejut. Dalam 5 tahun pernikahan mereka, Najib tak pernah membuatkan kopi untuknya. Ia selalu bilang itu pekerjaan istri. "Terima kasih, Mas," jawab Arum, meski ada rasa curiga yang menggelitik di dadanya. Ia mengintip dari ruang makan, melihat Najib menuang air panas ke dalam 2 cangkir. Tangan Najib bergerak cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. Ketika ia kembali dengan cangkir, Arum mencium bau aneh, samar, kimiawi, seperti obat yang dilarutkan dalam cairan. "Ini untukmu," kata Najib, meletakkan cangkir di depan Arum. Sylvie, yang sedang menonton televisi, meminta kopi juga, dan Najib dengan enggan memberikan cangkir lainnya kepadanya. Arum memandangi kopi itu, jantungnya berdegup kencang. Bau aneh itu membawa ingatannya kembali ke masa kecilnya, ketika ibunya meminum teh yang berbau aneh dan tak pernah bangun lagi. Dokter bilang itu keracunan, tapi tak ada yang menyelidiki lebih lanjut. Trauma itu masih menghantuinya, membuat tangannya gemetar saat memegang cangkir.
Sylvie, yang duduk di sampingnya, tiba-tiba berkata, "Kamu kenapa, Arum? Takut kopinya pahit? Atau takut Najib tak sayang padamu lagi?" Tawanya menggema, penuh ejekan. Didorong oleh insting dan kebencian yang terpendam, Arum bertindak cepat. Saat Sylvie berbalik untuk mengambil remote televisi, Arum menukar cangkirnya dengan cangkir Sylvie. Gerakannya begitu halus, tak ada yang menyadari. Najib sedang sibuk dengan ponselnya, dan Sylvie terlalu asik mengejek. Sylvie mengambil cangkir yang kini milik Arum, menyesapnya dengan santai. "Lumayan juga kopi buatanmu, Najib," katanya, lalu melanjutkan menonton. Arum memandangi cangkir di tangannya, cangkir yang seharusnya milik Sylvie, dengan jantung yang hampir meledak. Apakah ia baru saja melakukan kesalahan? Atau apakah ia baru saja menyelamatkan dirinya sendiri? 10 menit kemudian, teriakan Sylvie memecah malam. Wanita itu memegang tenggorokannya, wajahnya memucat, matanya melebar karena panik. Aku tak bisa bernapas." Ia tersedak, memuntahkan cairan hitam yang bercampur darah, lalu ambruk ke lantai. Arum membeku, cangkir di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Najib berlari mendekati Sylvie, memeriksa denyut nadinya dengan wajah penuh ketakutan. Tapi kemudian, ia menoleh ke Arum, matanya penuh tanya, dan ada sesuatu di sana, sesuatu yang gelap, yang membuat bulu tengkuk Arum merinding. "Arum," katanya pelan, suaranya seperti bisikan hantu. "Apa yang kamu lakukan?" Arum tak bisa menjawab. Dunia di sekitarnya berputar, dan di tengah kepanikan, ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang ada di dalam kopi itu? Dan mengapa Najib menatapku seperti itu? Malam itu, rumah sakit terasa seperti labirin yang menjebak Arum dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bau antiseptik menyengat hidungnya, mencampur aduk dengan aroma kopi pahit yang masih menghantui ingatannya. Di lorong yang dingin dan steril, Arum duduk di bangku plastik yang keras, menatap pintu ruang gawat darurat tempat Sylvie dirawat. Tangannya gemetar, memegang tas butut yang sudah ia pakai selama bertahun-tahun, satu-satunya peninggalan dari ibunya. Di dalam tas itu, ia menyimpan rahasia kecilnya, sebuah liontin kecil berbentuk bunga matahari, yang selalu memberinya sedikit keberanian di saat-saat terburuk. Najib berdiri di ujung lorong, berbicara dengan dokter dengan suara pelan yang tak bisa Arum dengar. Sesekali, ia melirik ke arah Arum, matanya penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia baca. Kemarahan, ketakutan, atau mungkin penyesalan? Arum tak tahu. Yang ia tahu hanyalah rasa bersalah yang menggerogoti dadanya, seperti tikus yang menggigit tali harapan terakhirnya. "Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri," pikirnya. Mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra untuk menenangkan hati. Tapi mantra itu tak bekerja. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat Sylvie tersedak, memuntahkan darah, dan ambruk dengan wajah penuh kengerian. "Arum," suara Najib memecah lamunan. Ia kini berdiri di depannya, tangannya terselip di saku celana, posturnya kaku. Dokter bilang Sylvie stabil untuk saat ini, tapi mereka belum tahu apa yang menyebabkan kejadian itu. Arum menelan ludah, mulutnya kering. Apa maksudmu, Mas? Apa yang terjadi padanya?" Najib menatapnya lama, terlalu lama, hingga Arum merasa seperti serangga yang terperangkap di bawah mikroskop. "Kamu yang memberinya kopi itu, bukan?" katanya, nadanya datar tapi penuh tuduhan. "Kamu yang menukar cangkirnya." Jantungan Arum berhenti sejenak. Dia tahu? Pikirannya berputar kacau, mencoba mengingat apakah Najib melihatnya saat ia menukar cangkir. Tapi tidak, ia yakin gerakannya cepat, tak terdeteksi. Atau benarkah begitu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Mas," jawabnya, suaranya serak. "Kamu yang membuat kopi itu. Aku cuma apa, Arum?" Najib memotong, melangkah mendekat, hingga Arum bisa merasakan napasnya yang hangat di wajahnya. "Cuman ingin menyakiti kakakku, cuman ingin membalas dendam,
karena dia selalu jujur tentang betapa tak bergunanya kamu? Kata-kata itu seperti pisau yang ditusukkan ke jantung Arum. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa Sylvie lah yang membuat hidupnya seperti neraka, bahwa Najib lah yang membiarkan kakaknya menghinanya setiap hari tanpa pernah membela. Tapi, kata-kata itu terjebak di tenggorokannya, tercekik oleh rasa takut dan penyesalan. Aku tidak sengaja, bisiknya akhirnya. Air matanya mulai mengalir. Aku takut, Mas. Kopi itu, baunya aneh. Najib membeku. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Ada kilatan sesuatu, mungkin rasa bersalah, di matanya. Tapi, kilatan itu cepat hilang, digantikan oleh kemarahan. Jangan cari alasan, Arum. Kalau Sylvie tidak sembuh, kamu yang akan bertanggung jawab. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ancaman. Najib berbalik, meninggalkan Arum sendirian di lorong yang dingin. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Air mata membasahi jemarinya. Apa yang kulakukan? Pikirnya. Apa yang ada di dalam kopi itu? Dan mengapa Najib begitu yakin aku yang salah? Malam itu, Arum tak bisa tidur. Mereka kembali ke rumah setelah dokter mengizinkan Sylvie dipindahkan ke kamar rawat biasa. Tapi Najib memerintahkan Arum untuk tidak ikut ke kamar Sylvie. Kamu cuman akan memperburuk keadaan, katanya dingin, sebelum pergi ke rumah sakit lagi. Arum ditinggalkan di rumah yang besar dan sunyi, dihantui oleh bayang-bayang keputusannya. Ia berjalan ke kamar tidur, tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tetapi justru terasa seperti penjara. Di sudut kamar, meja kecil Najib dipenuhi kertas-kertas dan dokumen kerja. Arum ragu sejenak, tapi rasa curiga yang menggerogoti hatinya mendorongnya untuk bertindak. Ia membuka laci meja itu, tangannya gemetar, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan bau aneh di kopi itu. Di dalam laci, tersembunyi di bawah tumpukan kertas, ia menemukan botol kecil berlabel sederhana, Pest Control. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka tutup botol itu. Bau kimiawi yang samar, sama persis dengan bau kopi malam itu, menusuk hidungnya. Arum hampir menjatuhkan botol itu, tangannya gemetar hebat. Racun tikus? Pikirannya menolak untuk mempercayainya, tapi bukti ada di tangannya. Apakah Najib benar-benar mencoba meracuni aku? Ingatan tentang ibunya kembali menghantam. Ibu yang lembut, yang selalu menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, yang meninggal setelah meminum teh dengan bau aneh. Arum masih kecil saat itu, tapi trauma itu mengakar dalam, membuatnya tak pernah mempercayai minuman apapun yang berbau aneh. Dan kini, sejarah seolah berulang. Tapi kali ini, ia yang hampir menjadi korban, dan Sylvie yang membayar harganya. Arum menyimpan botol itu di saku bajunya, bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu depan terbuka dengan keras. Najib pulang, lebih cepat dari yang ia duga. "Arum!" teriaknya, suaranya penuh amarah. "Kamu di mana?" Arum buru-buru menutup laci, berlari ke ruang tamu, dan berusaha menenangkan napasnya. Najib berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam. "Sylvie sadar," katanya, suaranya gemetar karena emosi. "Dan dia bilang kamu sengaja menukar kopi itu. Apa kamu benar-benar sekejam itu, Arum? Ingin membunuh kakakku?" Arum membeku. "Sylvie tahu? Bagaimana mungkin?" Ia yakin tak ada yang melihatnya, tapi wajah Sylvie yang pucat, matanya yang penuh kebencian, tiba-tiba terbayang di benaknya. Aku tidak sengaja, Mas," katanya, suaranya pecah. "Aku hanya takut. Kopi itu baunya aneh. Aku pikir..." "Kamu pikir apa?" bentak Najib, melangkah mendekat hingga Arum mundur ke dinding. "Kamu pikir aku yang meracuni kopi itu? Kamu pikir aku sejahat itu?" Arum ingin berteriak, ingin menunjukkan botol racun yang ada di sakunya, tapi ketakutan menahannya. Ia tahu, jika ia salah bicara sekarang, Najib bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk. Aku cuma takut, Mas," bisiknya.
Air matanya mengalir deras. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Najib menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, tapi juga ada sesuatu di sana, keraguan mungkin. Sylvie akan melaporkanmu ke polisi, katanya akhirnya. Kalau dia tidak sembuh, kamu akan menyesal seumur hidup. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di hati Arum. Ia ingin mempercayai bahwa Najib tidak sengaja, bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi botol kecil di sakunya terasa seperti beban 1000 ton. Mengingatkannya bahwa kebenaran mungkin jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan. Malam itu Arum duduk di sudut kamar, memeluk lututnya menangis tanpa suara. Ia teringat masa-masa awal, pernikahannya dengan Najib, ketika ia masih percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Tapi kini, ia hanya merasa seperti burung dalam sangkar, dikelilingi oleh pengkhianatan dan rahasia. Dan di tengah keputusasaannya, satu pertanyaan terus menghantuinya. Jika kopi itu memang untukku, apalagi yang Najib rencanakan? Hujan turun deras di luar rumah, menciptakan tirai air yang mengaburkan dunia di balik jendela. Di dalam, Arum duduk di sudut ruang tamu yang gelap, memeluk lututnya, matanya merah dan bengkak karena menangis semalaman. Botol kecil berlabel Pest Control masih tersimpan di saku bajunya, terasa seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Sylvie yang pucat, memuntahkan darah, dan mendengar suara Najib yang penuh tuduhan. Kalau Sylvie tidak sembuh, kamu yang akan bertanggung jawab. Arum tahu ia harus bergerak, harus mencari tahu kebenaran sebelum Sylvie benar-benar melaporkannya ke polisi. Orang-orang yang tak akan pernah memihaknya, seorang istri miskin tanpa koneksi. Tapi ketakutan membuat kakinya lemas, seperti ada rantai tak terlihat yang mengikatnya pada rumah ini, pada pernikahan yang telah menghancurkan jiwanya. Namun, di tengah keputusasaannya, ingatan tentang ibunya muncul kembali. Senyum lembutnya, lagu pengantar tidur yang selalu ia nyanyikan, dan malam mengerikan ketika ia menemukan ibunya terbaring tak bernyawa, dengan cangkir teh pecah di lantai. Aku tidak akan berakhir seperti ibu, pikir Arum, menggenggam liontin bunga matahari di lehernya. Aku harus tahu apa yang terjadi. Dengan hati-hati, Arum bangkit dan berjalan menuju kamar Najib, kamar yang dulunya adalah kamar mereka berdua, sebelum Sylvie datang dan mengusirnya ke kamar kecil di ujung lorong. Najib masih di rumah sakit bersama. Sylvie memberi Arum kesempatan langka untuk menyelidiki. Ia membuka laci meja Najib lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Di bawah tumpukan kertas yang sama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil, terkunci dengan gembok sederhana. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia seharusnya berhenti, tapi rasa ingin tahu dan ketakutan mendorongnya untuk melanjutkan. Arum mengambil jepit rambut dari sakunya, dan, dengan tangan gemetar, mencoba membuka gembok itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, gembok itu terbuka dengan bunyi klik kecil. Di dalam kotak, ia menemukan setumpuk dokumen tua, beberapa foto pudar, dan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit usang. Tangannya bergetar saat ia membuka buku itu. Tulisan tangan Najib yang rapi memenuhi halaman-halaman itu. Tapi yang membuat Arum membeku adalah sebuah entry bertanggal 10 tahun lalu. Ibu tahu terlalu banyak. Sylvie bilang kita harus bertindak sebelum ia menghancurkan semuanya. Aku tidak ingin ini, tapi Sylvie benar. Tidak ada jalan lain. Malam ini, aku akan memastikan ibu meminum teh itu. Arum menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Teh itu, bau kimiawi yang sama, kematian yang sama. Pikirannya berputar, menghubungkan titik-titik yang mengerikan. Apakah Najib dan Sylvie membunuh ibu mereka sendiri? Ia membuka dokumen-dokumen lain di kotak itu, menemukan laporan otopsi ibu Najib dan Sylvie, yang menyatakan kematiannya akibat keracunan tidak disengaja. Tapi catatan dokter yang dilampirkan menyebutkan adanya jejak zat kimia yang tidak biasa, yang tidak pernah diselidiki lebih lanjut. Arum merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia teringat cerita-cerita Najib tentang ibunya. Wanita yang katanya lembut dan penuh kasih, tapi juga keras kepala dan suka mencampuri urusan anak-anaknya. Apakah itu alasan mereka membunuhnya? Dan jika mereka bisa melakukan itu pada ibu mereka sendiri,
apa yang akan mereka lakukan padanya. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras, membuat Arum tersentak. Ia buru-buru menutup kotak itu dan menyembunyikannya kembali di laci. Tapi jantungnya berdegup kencang saat mendengar langkah berat Najib di ruang tamu. "Arum!" teriaknya, suaranya penuh kemarahan. "Kamu di mana?" Arum keluar dari kamar, berusaha menenangkan napasnya. Najib berdiri di depan pintu, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Di sampingnya, secara mengejutkan, berdiri Sylvie, pucat, lemah, tapi dengan tatapan penuh kebencian yang sama. "Sylvie diizinkan pulang," kata Najib, suaranya dingin. "Tapi dia masih sakit. Kamu harus merawatnya, Arum. Itu tugasmu sekarang." Arum menatap Sylvie, yang menyeringai meski wajahnya pucat seperti kertas. "Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja setelah apa yang kamu lakukan?" kata Sylvie, suaranya serak tapi penuh racun. "Aku tahu kamu menukar cangkir itu. Aku akan membuatmu membayar, Arum. Setiap hari, sampai aku sembuh, atau sampai kamu hancur." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat hati Arum. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia tidak sengaja, bahwa ia hanya takut. Tapi melihat Sylvie, yang kini berjalan tertatih menuju kamarnya dengan bantuan Najib, Arum merasa seperti tikus yang terperangkap dalam perangkap. Ia tahu Sylvie tidak akan berhenti menyiksanya, dan Najib, entah apa rencananya, jelas tidak akan membelanya. Malam itu, Sylvie mulai menunjukkan sifat aslinya yang lebih kejam. Meski lemah, ia memerintahkan Arum untuk melakukan segalanya, menyediakan makanan, mengganti pakaiannya, bahkan membersihkan kamarnya hingga larut malam. Setiap kali Arum melakukan kesalahan kecil, Sylvie menghujaninya dengan hinaan. "Kamu tidak berguna," katanya, suaranya penuh kebencian. "Pantas saja Najib membencimu. Kalau aku yang jadi istrinya, rumah ini akan jauh lebih baik." Arum menahan air matanya, tapi setiap hinaan terasa seperti jarum yang menusuk jantungnya. Di tengah malam, saat ia membawa segelas air untuk Sylvie, ia mendengar suara Najib dan Sylvie berbicara di kamar. Ia mendekati pintu, berhati-hati agar tidak terdengar. "Kamu harus menyelesaikan ini, Najib," kata Sylvie. Suaranya lemah tapi penuh tekanan. "Kita tidak bisa membiarkan dia tahu terlalu banyak. Ingat apa yang terjadi dengan ibu." Jantung Arum hampir berhenti. Ia mundur, tangannya gemetar hingga gelas air hampir jatuh. "Mereka tahu aku tahu sesuatu," pikirnya panik. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu kamar terbuka, dan Najib berdiri di ambang pintu. Matanya penuh kecurigaan. "Kamu ngapain di sini, Arum?" tanyanya. Suaranya rendah tapi mengancam. Aku cuman mau kasih air untuk Mbak Sylvie," jawab Arum. Suaranya bergetar. Najib menatapnya lama, lalu mengambil gelas itu dan menutup pintu dengan keras, meninggalkan Arum dalam kegelapan. Malam itu, Arum menyelinap ke kamar kecilnya dan mengunci pintu. Ia mengeluarkan buku catatan, Najib yang ia curi dari kotak tadi, membacanya dengan lampu senter kecil. Di halaman terakhir, ia menemukan entry yang lebih baru, bertanggal beberapa minggu lalu. Arum mulai curiga. Sylvie bilang kita harus bertindak cepat. Kali ini, aku akan melakukannya dengan benar. Arum menutup buku itu, air matanya jatuh ke halaman. Ia tahu sekarang, Najib dan Sylvie memang merencanakan sesuatu, mungkin kematiannya. Tapi ada satu hal yang ia tidak mengerti. Jika kopi itu untuknya, mengapa Sylvie begitu yakin ia akan melaporkannya ke polisi? Apakah Sylvie tahu rencana Najib? Atau apakah ada rahasia lain yang lebih kelam? Di tengah keputusasaannya, Arum mengambil ponsel lamanya dan menghubungi Rudy, teman masa kecilnya yang kini menjadi polisi. "Rudy, aku butuh bantuan," bisiknya, suaranya penuh ketakutan. Aku pikir suamiku mencoba membunuhku." Di ujung telepon, Rudy diam sejenak. Sebelum menjawab, Arum ceritakan semuanya. "Dan jangan lakukan apapun sampai aku tiba." Tapi, saat Arum menutup telepon, ia mendengar suara kunci berderit di pintu depan. Najib kembali, dan dari langkahnya yang berat, Arum tahu sesuatu yang buruk akan terjadi.
Ia menyembunyikan buku catatan itu di bawah bantal, berdoa agar Rudy tiba tepat waktu, sebelum rahasia di balik topeng Najib dan Sylvie menghancurkannya. Malam itu, rumah terasa seperti makam yang menelan Arum hidup-hidup. Hujan masih mengguyur di luar, menutupi dunia dalam gemuruh air yang seolah meratapi nasibnya. Di kamar kecilnya yang pengap, Arum duduk di lantai, memeluk buku catatan Najib, yang kini menjadi satu-satunya bukti bahwa ia tidak gila, bahwa kecurigaannya bukan sekadar paranoia. Tulisan Najib di halaman terakhir. Arum mulai curiga. Sylvie bilang, kita harus bertindak cepat. Terus bergema di kepalanya, seperti lonceng, kematian yang tak henti berdentang. Ia tahu waktu sudah hampir habis. Jika ia tidak bertindak sekarang, ia mungkin tidak akan pernah melihat matahari lagi. Ponselnya bergetar di saku, membuatnya tersentak. Pesan dari Rudy, teman lamanya yang kini menjadi polisi, muncul di layar. Aku sedang menuju ke sana. Tetap aman, Arum. Jangan lakukan apapun yang bodoh. Arum ingin mempercayai bahwa Rudy akan menyelamatkannya. Tapi rumah ini, dengan dinding-dindingnya yang menyimpan rahasia dan penghuninya yang penuh kebencian, terasa seperti benteng yang tak bisa ditembus. Ia harus kabur, sekarang juga, sebelum Najib atau Sylvie menyadari apa yang ia ketahui. Dengan tangan gemetar, Arum merangkak ke bawah tempat tidur, mengambil kotak kecil tempat ia menyimpan kunci cadangan mobil Najib. Ia menemukannya beberapa bulan lalu, terselip di balik lemari pakaian, mungkin sengaja disembunyikan oleh Najib. Kunci itu adalah harapan terakhirnya, tiket menuju kebebasan, atau mungkin kehancuran. Ia menggenggam kunci itu erat-erat, seolah itu satu-satunya yang menahannya dari jurang keputusasaan. Langkah-langkahnya hati-hati saat ia menyelinap ke ruang tamu. Rumah itu sunyi, hanya ada suara tetesan air dari atap yang bocor dan dengkuran pelan dari kamar Sylvie. Najib, yang pulang larut malam tadi, sedang tidur di kamar utama. Orang-orang di rumah sakit katanya. Tapi Arum tidak lagi mempercayai sepatah kata pun dari mulut suaminya. Ia bergerak menuju pintu depan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali di atas jurang. Tapi saat ia meraih gagang pintu, sebuah suara memecah keheningan. Mau kemana, Arum? Suara serak Sylvie terdengar dari belakang, seperti pisau yang menikam punggungnya. Arum membeku, tangannya masih di gagang pintu. Ia berbalik perlahan, melihat Sylvie berdiri di ambang lorong, tubuhnya lemah tapi matanya penuh kebencian. Gaun tidurnya yang compang-camping dan wajahnya yang pucat membuatnya tampak seperti hantu, tapi nada suaranya tetap penuh racun. Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja setelah apa yang kamu lakukan padaku? Arum menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Aku cuman mau ke dokter mata, Mbak. Dustanya, suaranya bergetar. Mataku sakit. Sylvie tertawa. Suaranya serak dan penuh ejekan. Dokter mata, jangan bodoh, Arum. Aku tahu kamu mencuri kunci mobil itu. Kamu pikir aku tidak melihatmu mengendap-endap seperti tikus? Ia melangkah mendekat. Tangannya meraih tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk berjalan sejak keluar dari rumah sakit. Kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan tinggal di sini dan membayar apa yang kamu lakukan. Kepanikan melanda Arum. Ia tahu ia tidak punya waktu lagi. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu dan berlari keluar. Hujan langsung membasahi tubuhnya. Tapi sebelum ia bisa mencapai mobil yang diparkir di halaman, Sylvie bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk seseorang yang baru saja keluar dari rumah sakit. Tongkat kayu itu menghantam punggung Arum, membuatnya terjatuh ke tanah yang becek. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi yang lebih menyakitkan adalah kata-kata Sylvie yang mengikuti. Kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Bentak Sylvie, berdiri di atas Arum dengan tongkat terangkat. Kamu tidak lebih dari sampah di rumah ini. Aku seharusnya yang mati karena kopi itu. Tapi sekarang aku akan memastikan kamu yang menderita. Arum merangkak mundur, air hujan bercampur dengan air matanya. Aku tidak sengaja, Mbak. Isaknya suaranya pecah. Aku hanya takut, kopi itu baunya aneh. Aku pikir itu untukku. Sylvie membeku sejenak, lalu tertawa.
tawa yang dingin, kejam, seperti pisau yang mengiris hati. "Arum, untukmu?" katanya suaranya penuh ejekan. "Kamu benar-benar bodoh, Arum. Kopi itu bukan untukmu, itu untuk Najib. Aku yang memasukkan racun itu ke cangkirnya. Aku sudah muak dengan adikku yang lemah, yang tidak bisa mengendalikan istrinya sendiri. Aku ingin hartanya, rumah ini, semuanya. Tapi kamu..." Sylvie menunjuk tongkatnya ke wajah Arum. "Kamu merusak semuanya dengan menukar cangkir itu." Pengakuan itu seperti petir yang menyambar jiwa Arum. Ia terduduk di tanah, basah kuyup, dunia di sekitarnya berputar. Jadi kopi itu untuk Najib, bukan untukku? Ia telah menyelamatkan suaminya tanpa sengaja, tapi dengan harga yang mengerikan, hampir membunuh Sylvie. Rasa bersalah yang selama ini menggerogotinya bercampur dengan kebingungan dan kengerian. Tapi kenapa, Mbak?" bisiknya, air matanya bercampur dengan hujan. "Kenapa kamu begitu kejam?" Sylvie menyeringai, tapi ada kepedihan di matanya, sesuatu yang Arum tidak pernah lihat sebelumnya. "Karena aku harus," katanya. Suaranya tiba-tiba lemah. "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang ibu yang mengendalikan segalanya, adik yang selalu dianggap lebih baik. Aku harus menyingkirkan mereka, satu persatu, dan sekarang, kamu." Sebelum Arum bisa bereaksi, Sylvie mengayunkan tongkat itu lagi, kali ini mengenai bahu Arum. Rasa sakit membuatnya menjerit, tapi ia memaksa diri untuk bangkit dan berlari menuju mobil. Tangan Sylvie menangkap lengannya. Kuku-kukunya mencakar kulit Arum hingga berdarah. "Kamu tidak akan kabur!" teriak Sylvie. Tapi kekuatannya mulai melemah. Napasnya tersengal akibat kesehatannya yang rapuh. Arum berhasil melepaskan diri dan membuka pintu mobil. Tapi sebelum ia bisa masuk, lampu depan rumah menyala. Najib berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh amarah. "Arum, Sylvie, apa yang terjadi di sini?" teriaknya, berlari ke arah mereka. Sylvie, dengan napas terengah-engah, menunjuk Arum. "Dia mencoba kabur, Najib. Dia tahu semuanya. Dia tahu tentang kopi itu." Arum membeku, kunci mobil masih di tangannya. Najib menatapnya, matanya penuh kebencian dan ketakutan. "Arum," katanya, suaranya rendah tapi mengancam. "Masuk ke dalam, sekarang." Arum tahu ia tidak punya pilihan. Dengan kaki gemetar, ia mengikuti Najib kembali ke rumah. Sylvie tertatih di belakangnya. Di dalam, Najib mendorongnya ke sofa, wajahnya merah padam. "Kamu pikir kamu bisa lari dari kami?" katanya, suaranya penuh kemarahan. "Setelah semua yang kamu lakukan pada Sylvie?" Arum tidak bisa menahan diri lagi. Air matanya meledak, dan ia berteriak, "Aku tahu, Mas. Aku tahu kopi itu untukmu. Sylvie yang meracuninya. Dia ingin membunuhmu." Keheningan yang mengerikan menggantung di udara. Najib menoleh ke Sylvie. Matanya melebar. "Apa yang dia katakan, Sylvie?" tanyanya, suaranya gemetar. Sylvie tertawa, tapi tawanya lemah, penuh kepedihan. "Dia benar, Najib. Aku muak denganmu. Aku muak dengan semuanya. Aku ingin rumah ini, harta ini, untukku sendiri. Tapi dia..." Ia menunjuk Arum. "Dia merusak rencanaku." Najib melangkah mundur, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, Arum melihat kerapuhan di matanya, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tapi kerapuhan itu cepat hilang, digantikan oleh kemarahan. Ia menoleh ke Arum, tangannya mengepal. "Kamu yang memulai ini semua," katanya, suaranya penuh kebencian. "Kalau kamu tidak menukar cangkir itu, ini tidak akan terjadi." Arum ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa bicara, Sylvie ambruk ke lantai, memegang dadanya, napasnya tersengal. "Najib," bisiknya, sebelum matanya terpejam. Najib berlari ke sisinya, memeriksa denyut nadinya dengan panik. "Sylvie, bangun," teriaknya, tapi Sylvie tidak bergerak. Arum berdiri di tempat, tubuhnya gemetar, menyadari bahwa racun yang hampir membunuh Sylvie mungkin masih bekerja di tubuhnya.
Najib menoleh ke Arum, matanya penuh air mata dan kemarahan. "Ini salahmu," katanya, suaranya pecah. "Kamu akan membayar untuk ini, Arum." Arum mundur, hatinya hancur. Ia ingin kabur, ingin menjerit, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Di tengah kepanikan, ia mendengar suara sirene polisi dari kejauhan. Rudy, mungkin, akhirnya tiba. Tapi apakah ia datang tepat waktu, atau sudah terlambat untuk menyelamatkan Arum dari neraka yang ia ciptakan sendiri? Hujan telah reda, tapi udara di dalam rumah tetap berat, seolah menyimpan sisa-sisa keputusasaan yang telah merobek jiwa Arum. Ia berdiri di sudut ruang tamu, tubuhnya gemetar, basah oleh air hujan yang masih menempel di kulitnya, bercampur dengan darah dari luka-luka kecil yang ditinggalkan cakaran Sylvie. Di depannya, Sylvie terbaring di lantai, tubuhnya tak lagi bergerak, wajahnya membeku dalam ekspresi kengerian yang seolah menuduh Arum, bahkan dalam kematian. Najib berlutut di sisinya, tangannya menggenggam tangan kakaknya yang kini dingin, air mata mengalir di wajahnya yang pucat. "Sylvie, tidak," bisiknya, suaranya pecah, seperti kaca yang retak di bawah tekanan. Arum merasa dunia di sekitarnya hancur. Pengakuan Sylvie bahwa kopi beracun itu dimaksudkan untuk Najib, bukan untuknya, masih menghantam pikirannya seperti palu, meninggalkan pecahan-pecahan rasa bersalah dan kengerian. Ia telah menyelamatkan suaminya tanpa sengaja, tapi dengan harga yang tak pernah ia bayangkan, nyawa Sylvie. Dan kini, di tengah keheningan yang mencekik, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Sirene polisi terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Tapi Arum merasa waktu telah berhenti, menjebaknya dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Najib bangkit perlahan, matanya merah dan liar, seperti binatang yang terluka. Ia menoleh ke Arum, dan di dalam tatapannya ada campuran kemarahan, kepedihan, dan sesuatu yang lebih gelap, kebencian yang telah meracuni hatinya selama bertahun-tahun. "Kamu," katanya, suaranya rendah dan bergetar, seperti raungan yang terkekang. "Kamu yang melakukan ini. Kamu yang membunuh Sylvie." Kata-kata itu seperti belati yang menancap di jantung Arum. Ia ingin menjerit, ingin mengatakan bahwa ia hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, bahwa ia tak pernah ingin ada yang mati. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya, tercekik oleh air mata yang tak henti mengalir. "Aku tidak sengaja, Mas," isaknya, suaranya pecah. "Aku takut. Kopi itu, aku pikir itu untukku." Najib melangkah mendekat, tangannya mengepal, wajahnya memerah karena amarah. "Untukmu?" bentaknya, suaranya menggema di ruang tamu yang sempit. "Kamu pikir aku sekejam itu?" "Ya, aku memang merencanakan sesuatu, Arum." Sylvie memaksaku. "Dia bilang kamu harus disingkirkan, bahwa kamu terlalu lemah, terlalu berbahaya bagi keluarga ini. Tapi aku..." Suaranya terputus, air matanya jatuh, tapi bukan air mata penyesalan, itu air mata kemarahan. "Aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin kamu pergi. Tapi sekarang, lihat apa yang kamu lakukan." Arum mundur, punggungnya membentur, dinding, tangannya menggenggam liontin bunga matahari di lehernya, satu-satunya peninggalan ibunya, satu-satunya yang masih memberinya sedikit kekuatan. "Jadi kamu mengakui?" bisiknya, suaranya penuh kepedihan. "Kamu dan Sylvie, kalian membunuh ibumu, dan kalian akan melakukan hal yang sama padaku." Najib menatapnya, matanya melebar, seperti seseorang yang rahasianya terkoyak di depan mata. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang ibu," katanya. Suaranya serak. "Dia mengendalikan kami, Arum. Dia ingin mengambil segalanya, harta masa depan kami. Sylvie bilang kami harus bertindak, dan aku terlalu lemah untuk menolak. Tapi kamu..." Ia melangkah lebih dekat, tangannya terangkat, seolah ingin mencekiknya. "Kamu membuat semuanya lebih buruk. Sekarang Sylvie mati, dan itu karena kamu." Arum menjerit, mencoba menghindar, tapi Najib menangkap lengannya. Jari-jarinya mencengkeram hingga memar. "Kamu tidak akan lolos dari ini," katanya. Suaranya penuh racun.
Aku akan memastikan semua orang tahu kamu pembunuh. Kamu akan membusuk di penjara, Arum. Di tengah kepanikan, pintu depan terbuka dengan keras. Rudy, teman masa kecil Arum yang kini menjadi polisi, masuk bersama 2 petugas lainnya. Pistol mereka teracung. "Najib, lepaskan dia!" teriak Rudy, matanya penuh kemarahan. Sekarang, Najib membeku, tapi tangannya masih mencengkeram lengan Arum. "Dia yang membunuh Sylvie," teriaknya, suaranya liar. "Dia menukar cangkir itu. Dia yang harus ditangkap." Rudy melangkah maju, tangannya tetap di pistol. "Kami tahu apa yang terjadi, Najib," katanya, suaranya dingin. "Arum menghubungiku. Dia menemukan bukti, buku catatanmu, laporan otopsi ibumu. Kami sedang menyelidiki, dan kamu tidak akan bisa lari dari ini." Wajah Najib memucat, tangannya perlahan melepaskan Arum. Ia ambruk ke sofa, menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. "Aku tidak ingin ini terjadi," bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang terlambat. "Sylvie, dia yang merencanakan semuanya. Aku hanya mengikuti." Arum menatapnya, hatinya hancur. Pria yang dulu ia cintai, yang berjanji akan melindunginya, kini hanyalah cangkang kosong, dihancurkan oleh rahasia dan pengkhianatan. "Kamu tidak hanya mengikuti, Mas," katanya, suaranya penuh kepedihan. "Kamu memilih untuk menghancurkan hidupku. Kamu memilih untuk membiarkan Sylvie menyiksaku. Ya, dan sekarang kamu ingin aku membayar harga atas dosa kalian berdua." Najib menunduk, tidak mampu menjawab. Polisi memborgolnya, menyeretnya keluar rumah sementara ia meraung, memanggil nama Sylvie berulang-ulang. Arum menyaksikan dari ambang pintu, tubuhnya gemetar, air matanya tak henti mengalir. Tubuh Sylvie dibawa keluar dalam kantong jenazah, dan suara sirene polisi perlahan memudar di kejauhan. Rudy berlutut di sisinya, tangannya memegang bahu Arum dengan lembut. "Kamu aman sekarang, Arum," katanya, tapi suaranya penuh keraguan. "Kami akan menangani ini. Kamu tidak perlu takut lagi." Tapi Arum tahu itu tidak benar. Ketakutan itu, ketakutan akan pengkhianatan, akan racun yang tersembunyi dalam cangkir kopi, akan hinaan Sylvie dan keheningan Najib, akan selalu menghantuinya. Ia memandang rumah itu, tempat yang telah menjadi penjara selama bertahun-tahun, dan merasa seperti melihat kuburan harapannya. Malam itu, setelah polisi pergi, Arum duduk di kamar kecilnya, memandangi liontin bunga matahari yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia teringat ibunya, yang meninggal karena minuman beracun, dan menyadari bahwa ia hampir mengikuti nasib yang sama. Tapi ia telah bertahan, meski dengan harga yang mengerikan. Ia telah kehilangan suaminya, keluarganya, dan sebagian besar dirinya sendiri. Dengan langkah yang gemetar, Arum mengemas beberapa pakaian ke dalam tas bututnya, tas yang sama yang dulu dibelikan ibunya. Ia berjalan keluar dari rumah, tidak menoleh ke belakang. Langit malam kini cerah, bintang-bintang berkelip lemah, seperti harapan yang nyaris padam. Di ujung jalan, ia berhenti, menggenggam liontin itu erat-erat. "Aku akan menemukan cahayaku." "Lagi, Bu," bisiknya, suaranya penuh air mata. "Aku janji." Arum melangkah ke kegelapan, tubuhnya penuh luka, hatinya penuh penyesalan. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, atau apakah ia akan pernah sembuh dari semua ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Bebas dari Sylvie, dari Najib, dari rumah yang telah mencuri jiwanya. Kebebasan itu pahit, dibayar dengan darah dan air mata, tapi itu miliknya.